Kami setelah melakukan kunjungan lapangan, kemarin kan kita datang ke pasar Cigasong, ke pasar Kadipaten. Kita mengetahui kondisi sebenarnya seperti di pasar Cigasong ya. Kondisi pasar itu rusak, tapi ada kondisi pasar yang masih bisa digunakan dan layak. Atapnya masih bagus, paling rusak sedikit, tapi itu kosong. Makanya kami mengarahkan atau memberikan masukan kepada Dinas Perdagin, coba 2026 itu perbaiki yang rusak-rusak kecil itu. Karena kalau itu diperbaiki, justru itu bisa digunakan. Lalu kita ke pasar Kadipaten, di sana ada pedestrian yang menjadikan masalah. Ya, kita hari ini memberikan rekomendasi, mendorong, memberikan saran kepada dinas terkait, misalnya Dinas Disub, untuk menertibkan pedagang yang emplakan di pasar Cigasong, karena itu menjadikan ada seolah-olah cemburu ya, dari cemburu dari pihak penjual yang di dalam, karena itu kan di pinggir jalan. Maka kita sarankan kepada kepala dinas Disub untuk ditertibkan, karena itu lokasi parkir. Lalu di pasar Kadipaten pun sama, kita sarankan KL kaki lima yang jualan di pedestrian itu dikasih ruang, dikasih tempat, sehingga pedestrian itu tidak kumuh. Dan itu juga menjadi masalah masukan dari asosiasi aksi yang di dalam, pedagang di dalam yang merasa bahwa kita jadi kurang penghasilan karena penjualan mereka di sana. Nah, di samping kita pun mendorong, mencari ya, kita akan mencari ruang, kita akan berdiskusi dengan pemerintah daerah bagaimana kita membangun pasar. Karena ini pasar rakyat, ya, seperti kondisi pasar Cigasong yang memang sudah rusak berat. Restribusinya bagus ya, masuk dari pasar kita tuh, dari pasar itu dari 4 pasar, dari pasar Cigasong, Kadipaten, Talaga dan Jadi 7, ya 4 pasar yang masuk ke kita itu sebesar sekitar 2,7 kalau nggak salah, 2,7 miliar itu masuk ke kita. Hanya ada persoalan ya, seperti di Kadipaten, itu kan hak guna bangunnya sudah habis. Nah, kita tidak bisa memungut sewa. Karena ada arahan atau temuan BPK bahwa kita tidak bisa memungut dua pajak, apakah itu sewa ataupun retribusi dalam satu objek pajak. Nah, itu kan bahan yang harus disikapi oleh pedagang juga kan. Padahal di sana ada informasi juga, ada yang pemiliknya justru menyewakan kepada pedagang baru misalnya. Itu kan masalah yang tadi timbul di dalam rapat KDP ini. Itu solusinya gimana? Ya, kita sudah mengarahkan kepada pedagang untuk penertiban itu jangan sampai terjadi, dan kita harus sampaikan ke masyarakat, kepada pedagang yang ada di pasar milik Pemda baik Talaga, Kadipaten, Cigasong ataupun Jen 7, tidak ada sewa. Kita hanya menarik restribusi pasar, restribusi sampah dan restribusi parkir kalau parkirnya itu ada di wilayah jalur lalu lintas. Kemarin memang dalam konsultasi publik ya, karena saya juga sebagai ketua pansus dana cadangan, ada yang mengusulkan bahwa dana cadangan itu diinvestasikannya ke pasar. Nah, itu yang harus kita kaji bersama, karena nanti apakah langsung dibangun oleh Pemda atau Pemda itu memberikan penyertaan modal kepada BUMD, nanti BUMD yang membangun, kan itu ada formula. Tapi kan ini kebijakannya kan ada di eksekutif, kita kan hanya menyetujui. Jadi nanti kita lihat apakah Pak Bupati kebijakannya mau seperti apa terkait dana cadangan itu kan urusan pansus. Hanya tadi disampaikan kepada rekan-rekan itu karena mereka bertanya, dana cadangan bagaimana? Itu kan kita sudah minta konsultasi publik. Memang ada yang menyampaikan untuk pembangunan pasar Cigasong. Ada sisi manfaatnya nggak ketika dana cadangan itu dialokasikan untuk pembangunan pasar? Ya, manfaatnya jelas ada, tapi mungkin tadi kalau dibangun langsung oleh Pemda kita tidak bisa menarik sewa. Tapi kalau dibangun oleh pihak lain, sewanya bisa dipungut mereka. Itu kan jadi pertimbangan kita. Apakah nanti dibangunnya oleh andekan Pak Bupati mau menyertakan modal ke PT SMU misalnya, nanti PT SMU yang membangun, kan mereka bayar sewanya ke PT SMU. Mungkin saja bisa kan. Tapi ini kan kebijakannya ada di Pak Bupati. Kalau DPR ini kan menyetujui. Makanya nanti rekan-rekan bisa bertanya ke Pak Bupati.